adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tak dulu deh Bang Leo, kayaknya adik-adik yang di rumah belum pada semangat nih. Kita coba sapa lagi ya. Oke Kak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, udah pada semangat semuanya. Nah Bang Leo, kenapa sih kita hari Jumat ini ibadah juga? Karena kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kak. Oh, tapi kenapa ya Bang kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Oh, atau nama lainnya Jumat Agung ya Bang ya? Ya, Jumat Agung biasanya kayak yang dikenal. Oke, nah adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah hari ini, semuanya sikap yang rapi, sikap yang manis, gak ada lagi colak-colek adik atau kakaknya. Nah sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu nih Bang Leo, biar adik-adik yang di rumah tambah semangat. Kita nyanyi lagu apa Bang? Big or small, short and tall. Musik Kak Stefani. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tata bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang di rumah semuanya sikap berdoa, kita akan memulai dengan saat teduh. Amin. Nah Bang Leo, kita mau lanjut apa lagi nih ya? Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 368. Iya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 368, judulnya Pada Kaki Salibmu. Musik Kak Stefani. Tapi Kak, sebelum kita masuk ke musik, kayaknya adik-adik di rumah harus semangat. Betul nih, harus tetap semangat. Jangan ada yang lemes-lemes. Iya, kayak Kakak Mawar sama Bang Leo nih, semangat untuk ibadah hari ini. Oke, siap Kak Stefani? Siap. Musik Kak. Pada kaki salibmu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Silang nabadiai hodolong bulombuki marolon dosai dohot pandeleani disudesi taunoni homalong bulombuki. Ayat 2-nya, nasana hulai dan tahasonangaki nang rikot pero haki polaronang iluki holana siniroham pangurupi Tuhan. Nah, sekarang Bang Leo kita mau kasih pengumuman ke adik-adik semua ya, Bang. Tapi sebelum itu kita harus ngapain dulu, Bang? Oke, buat adik-adik yang ada di rumah, coba kita kan akan masuk ke warta sekolah minggu atau pengumuman. Nah, ini sangat penting buat adik-adik sekalian. Nah, coba buat adik-adik yang merasa dirinya perempuan, rambutnya coba diselipkan di samping telinga. Coba lihat Kamawar, diselipkan di samping telinga. Biar kedengeran pengumumannya ya, Bang. Kalau untuk laki-laki harus fokus ya, jangan bercanda saat warta jemaat. Dan juga bagi yang ngantuk, ayo cepat-cepat ambil minumnya, segera minum supaya tidak ngantuk. Oke, pengumumannya adik-adik dengar semua ya. Hari Minggu tanggal 17 April kita akan ibadah perayaan Paskah nih adik-adik. Nah, ibadah perayaan Paskah kita ini nanti diadakan jam 1 siang melalui live streaming YouTube nih, Bang. Kalau misalnya adik-adik gak ada yang tahu live streamingnya, Kak? Oke, jangan khawatir. Live streamingnya nanti dikirimkan linknya di grup horong masing-masing, Bang Leo. Jadi adik-adik bisa langsung klik linknya dan nanti langsung ke YouTube channel HKBP Getsemane Bekasi. Jangan lupa ya adik-adik, jam 1 siang. Nah, ada tambahan lagi nih adik-adik untuk pengumumannya. Nah, buat adik-adik dari kelas dari kelas Batita Balita, TK, kelas kecil, kelas besar dan sampai kelas pra-remaja, bagi yang belum mengisi nama, kelas, week dan nomor HP-nya yang sudah diberitahukan di grup horong masing-masing, segera diisi karena akan ada apa, Kak? Ada kuis interaktif nih, Bang. Nah, kuis ini
akan ada hadiahnya ya Kak? Betul sekali, ada hadiahnya bagi namanya yang ditelepon sama kakak abang guru sekolah minggu. Oke. Jadi adik-adik semua, hari Minggu kita hanya ibadahnya live streaming YouTube jam 1 siang di channel HKBP Getsemane Bekasi. Oke. Nah Kak, sekarang kita akan masuk ke ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2. Iya, adik-adik semua disiapkan ya. Oke, Kak Stefani udah siap? Siap. Musik Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat 2-nya ya, adik-adik di rumah bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, halo adik-adik. Sekarang kita masuk ke pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman, kita keluarkan dulu Alkitab kita. Sudah dikeluarkan semuanya? Iya. Kalau gitu, kalau sudah, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat berkumpul di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Tuhan, sekarang kami rindu untuk mendengar suaranya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk lebih lagi bisa mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Matius 27, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Sudah di sana semuanya? Oke, baik. Aku akan bacakan untuk kita semua ya. Matius 27 ayat yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Adik-adik,
yang menyaksikan tayangan hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat membuat hati kakak sedih, gitu ya. Kakak sedih karena hari ini kakak sedang kehilangan sosok yang kakak sangat sayangi, sosok yang kakak sangat cintai. Hari ini nggak cuma kakak yang kehilangan, tapi banyak sekali orang-orang Kristen yang merasakan hal yang sama, merasakan kesedihan yang sama. Ada yang tahu hari ini kita kehilangan siapa? Ada yang tahu sekarang hari apa? Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Tapi hari Jumat kali ini rasanya berbeda dari hari Jumat lainnya. Hari Jumat hari ini disebut sebagai Jumat Agung, gitu. Di hari Jumat Agung ini, kenapa dibilang ada Jumat Agung, gitu ya? Karena hari ini kita sedang kehilangan sosok yang begitu amat mengasihi kita. Sosok yang begitu hebat, sosok yang begitu amat mencintai kita. Yaitu kita kehilangan, ada yang tahu? Kita kehilangan Tuhan Yesus. Karena di hari ini, tepat 2000 tahun yang lalu gitu ya, kita kehilangan Tuhan Yesus yang saat itu menerima berbagai penderitaan. Banyak sekali penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah nonton satu film namanya The Passion of the Christ. Ada yang pernah nonton? Cerita bagaimana Tuhan Yesus mengalami berbagai penderitaan. Kalau sudah pernah nonton ataupun belum pernah nonton film ini, sebenarnya kisah ini sudah sering kali kita ulang di setiap hari Jumat Agung. Kisah di mana Tuhan Yesus itu dicambuk, Tuhan Yesus itu disiksa oleh prajurit-prajurit Romawi. Bukan karena Tuhan Yesus salah, bukan karena Tuhan Yesus berdosa, tapi dia tetap mau menerima itu sekalipun Tuhan Yesus adalah orang benar gitu ya, orang yang tidak salah, orang yang tidak bercacat. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia rela menggantikan kita, dia rela disiksa, dipecut, dia dicambuk dengan paku dan sebagainya. Begitu sakit yang Tuhan Yesus rasakan. Sudah tahu gimana rasa sakitnya Tuhan Yesus? Mungkin yang belum pernah merasakan sakitnya dipecut pakai senjata-senjata tajam itu, ada yang pernah mungkin di sini yang disabet sama mama atau sama papahnya ya, pakai sapu lidi gitu. Karena nakal nih, nggak bisa dibilangin, disuruh mandi nggak mau mandi, dipukul dan sebagainya. Dipukul pakai sapu lidi aja sakit. Apalagi Tuhan Yesus yang dipukul dengan alat-alat yang tajam, yang keras dan sebagainya. Nggak cukup dipukul saja, nggak cukup disiksa, tapi Tuhan Yesus juga menerima satu hukuman yang sangat mengerikan. Ada yang tahu hukumannya apa? Hukumannya itu adalah Tuhan Yesus disalib. Jadi ada kayu yang bentuknya salib. Kalau teman-teman bingung bentuknya kayak apa, di belakang kita nih ada salib. Bentuknya seperti itu. Atau nanti teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada salib gitu ya. Kayunya kurang lebih seperti ini bentuknya. Seperti tanda tambah. Disitulah Tuhan Yesus dihukum, digantung di atas kayu salib. Dia diperlakukan seperti itu karena dia ingin menanggung dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dia rela gantikan kita bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah kenapa hari ini hari yang membuat kakak sedih. Karena kakak melihat ada sosok yang begitu mengasihi kakak, begitu mencintai kakak sampai rela menggantikan kakak mati di atas kayu salib. Rela tanggung dosa, tanggung kesalahan yang kakak perbuat. Dan hal yang baik yang bisa kita dapatkan
hari ini Tuhan Yesus nggak cuma mati untuk kakak, nggak cuma mati untuk orang-orang yang sedang gereja saja, tapi dia juga mau mati bagi setiap orang, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu yang hari ini datang. Dia juga mau mati bagi kita semua, bagi adik-adik yang hari ini adik-adik masih suka nakal, suka bandel, melakukan banyak kesalahan, bikin mama papanya kesal, susah dibilangin, masih suka ngelawan, males belajar dan sebagainya. Itu kan semua kesalahan ya adik-adik. Dari semua kesalahan yang kita lakukan, Tuhan Yesus mau tanggung semuanya. Supaya apa? Supaya adik-adik tidak lagi jadi adik-adik yang penuh dengan dosa, tapi adik-adik yang bebas dari dosa. Gitu. Jadi sekarang melalui kematian Tuhan Yesus, kita diajak untuk mengingat selain Tuhan Yesus hari ini sudah mati bagi kita, dia juga sudah tebus dosa-dosa kita. Artinya apa? Kita sekarang dari hari ini sudah menerima yang namanya pembebasan. Kita nggak lagi jadi anak-anak yang penuh dengan dosa. Kita bebas dari dosa, anak-anak yang menang. Dan sebagai anak-anak yang menang, kita harus punya sikap yang baru adik-adik. Sikap yang baru yang harus kita lakukan sebagai orang yang bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati gantikan kita adalah jadilah anak-anak yang berubah. Gitu. Bukan jadi anak-anak yang beruban ya adik-adik. Kalau beruban kan rambutnya putih ya gitu. Tapi jadi anak-anak yang berubah gitu ya. Kalau dulu adik-adik suka ngelawan orang tua, karena sekarang kita sudah tahu Yesus mau gantikan kita dari yang kita yang berdosa sekarang tidak berdosa lagi, maka jangan jadi anak-anak yang ngelawan orang tua. Kalau dulu kita suka malas belajar, mari sekarang jadi anak-anak yang rajin belajar. Kalau dulu kita masih jadi anak yang susah untuk disuruh makan, suruh mandi, mari jadi anak-anak yang taat. Jangan ngelawan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia. Supaya apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita berarti gitu ya, punya arti dalam kehidupan kita. Begitu adik-adik. Sekarang mari kita menghayati kebaikan Tuhan Yesus di hari ini yang sudah mau mati dengan kita, gantikan kita. Nanti beberapa hari ke depan, 3 hari lagi, kita akan merayakan satu momen yang penting juga. Kalau hari ini merayakan kematian Tuhan Yesus, 3 hari lagi kita akan merayakan satu momen yang tidak kalah penting, yaitu momen kebangkitan Tuhan Yesus. Dan disitulah akan terbukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan membantu kita lepas dari segala keterikatan kita akan dosa. Begitu adik-adik. Sekarang kalau kita sudah tahu firman Tuhan, yuk mari kita lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Marilah jadi anak-anak terang, jadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Begitu. Sebelum kita tutup renungan kita pada hari ini, pada Jumat Agung, yuk kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat amat mencintai kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus bukan hanya mau hadir bagi kami, tapi juga mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan saat ini kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang patuh, jadi anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Ajari kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Oke, sekarang kita mau persembahan nih Bang Leo. Iya. Adik-adik yang di rumah yuk disiapin celengannya, uang persembahannya. Kita akan mau persembahan sambil bernyanyi dari lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Musik Kak Stefani. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.